Mazmur 150 ayat 1-6. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi dan selamat datang. Selamat bergabung dalam ibadah berkat PKLU Jemaat Bahtera Kasih Makassar di hari ini, Kamis 28 Oktober tahun 2021. Kiranya ibadah ini berkenan menyenangkan hati Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman dalam ibadah saat ini adalah Ibu Pendeta Santi Wangsir.
Mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam perjumpaan dengan Tuhan. Bapak Ibu, mari berdiri dan bersama-sama menyanyikan Gita Bakti 2017 Sampai Masa Tua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan tetap berdiri, marilah menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih setianya yang besar atas kita. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat 17 ayat yang pertama, Tuhan Allah hadir. Allah sang sumber kehidupan, Kau menganugerahkan kehidupan bagi kami untuk menikmati setiap pemberian-Mu. Sebagai ungkapan syukur itu, kami datang dan menghadiri hadirat-Mu melalui persekutuan yang beribadah bersama-sama pada saat ini. Kuduskanlah dan urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar ibadah ini layak di hadapan-Mu.
Pimpinlah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus pemberi hidup itu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, maafkan Kak. Pembacaan Mazmur pasal 63 ayat 2 sampai dengan 5 secara berbalasan. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau, Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku. dan menaikkan tanganku demi namamu. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat 52 ayat yang pertama, Sabda Tuhan Allah. Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan turun menyinari tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Persembahan pujian oleh kuartet PKLU Bahtera Kasih. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidup.
Saudara-saudara jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, untuk mempersiapkan diri kita memasuki pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan bacaan Alkitab sesuai dengan teks perikop SBU pada pagi hari ini terambil dari Kitab Keluaran pasal 16 ayat 32 hingga ayatnya yang ke-36. Keluaran pasal 16 ayat 32 sampai 36. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Syukur melimpah kami naikkan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Sebab ketika kami boleh berada dalam persekutuan yang memuliakan nama Tuhan, lewat persekutuan ibadah PKLU Mentari Kasih, Jemaat Bahtera Kasih, kami mengimani bahwa semua itu menjadi bukti akan kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Karena itu kami mohon kepadamu ya Tuhan, biarlah kami boleh semakin menghayati, memaknai akan kasih dan anugerah Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami, bahkan dalam persekutuan kami, sampai pada saat ini dalam kesediaan untuk mendengarkan sapaan firman Tuhan yang akan kami baca dari Alkitab. Kami mohon Roh Kudus Tuhan menerangi hati pikiran kami semua yang sedia untuk membaca, merenungkan, bahkan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Jemaat, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Keluaran pasal 16 ayat 32 sampai 36 yang menyatakan, Musa berkata, beginilah perintah Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Orang Israel makan manah 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan manah sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Adapun segomer ialah 1/10 eva. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, jemaat yang kekasih, teristimewa Persekutuan Lansia Mentari Kasih, baik yang berada di ruangan gedung gereja saat ini maupun yang berada di rumah masing-masing atau di berbagai tempat yang lain. Salam sejahtera untuk kita semua.
Selamat berjumpa kembali. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali dipersatukan dalam rahmat dan kasih sayang Tuhan. Dan bukan secara kebetulan, hari ini kita bersama-sama dengan seluruh anak bangsa memperingati Hari Sumpah Pemuda. Nah, hari ini kita semua juga menghayati dan merenungkan bagaimana generasi muda yang penuh semangat dan potensi yang luar biasa sejak masa itu, ya, tanggal 28 Oktober 1928, ya, sudah terdapat generasi-generasi muda yang berpotensi dan yang luar biasa. Sehingga tidak heran kemudian Presiden pertama RI Insinyur Soekarno dalam ungkapannya memberikan apresiasi yang begitu tinggi kepada generasi muda lewat ungkapannya, "Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Nah, saudara-saudara yang kekasih, jauh sebelum masa Soekarno, Allah Tuhan kita sudah memberikan apresiasi yang luar biasa kepada generasi muda yang kita bisa lihat bagaimana potensi mereka yang luar biasa dalam peran melalui kisah yang tertuang dalam Alkitab. Mereka antara lain saudara-saudara Samuel, Daud, Yusuf, Daniel serta kawan-kawannya, Paulus, Timotius, dan terutama juga Tuhan Yesus. Serta masih banyak lagi, ya saudara-saudara, tokoh-tokoh muda yang berperan di dalam karya penyelamatan Allah. Nah, saudara-saudara, demikian halnya yang dapat kita simak melalui bacaan kita saat ini, Keluaran pasal 16 ayat 32 sampai 36 yang menceritakan tentang bahagian dari kisah peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir dalam perjalanan di padang gurun menuju negeri perjanjian Kanaan. Sebuah perjalanan yang diwarnai dengan keluh kesah pemberontakan bangsa Israel yang tiada berkesudahan di tengah-tengah berbagai tantangan yang mereka temui, terutama pada soal-soal kebutuhan lahiriah, kebutuhan makan dan minum. Meskipun perjalanan mereka juga tidak luput dari penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Misalnya saat mereka mengeluh kekurangan makanan, Allah menurunkan mana disertai dengan burung puyuh. Nah, Keluaran pasal 16 ayat 31 menyebutkan bahwa manah itu berwarna putih seperti ketumbar dan rasanya seperti kue madu. Selama 6 hari umat memungut dan mengolahnya menjadi roti bundar dengan rasa seperti penganan yang digoreng. Nah, saudara-saudara, pemberian manah oleh Allah ini sebenarnya bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan lahiriah, kebutuhan jasmani umatnya. Tetapi sesungguhnya lebih dari itu, Allah
bermaksud membentuk iman umat Israel agar mereka dapat menghayati sosok Allah sebagai pemelihara, sebagai juru selamat di belakang berkat manah yang mereka terima. Itu terdapat dalam ayat 26 sampai 28 dalam Keluaran pasal 16. Nah, saudara-saudara, menariknya dari teks ini kita bisa melihat, menegaskan bahwa Allah bukan hanya mau membentuk, mau menguji bangsa Israel pada masa itu, ya. Allah bukan hanya mau mempersiapkan umat Israel, generasi yang ada dalam perjalanan di padang gurun pada saat itu, ya. Tetapi ia juga mau membentuk, mempersiapkan generasi-generasi selanjutnya setelah umat atau generasi yang ada pada masa di padang gurun tersebut. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, hal ini bisa kita lihat tampak pada ayat 32. Ya. Di sana ada perintah Tuhan untuk mengumpulkan segomer penuh yang namanya manah bagi keturunan umatnya atau bagi generasi penerus mereka. Boleh dikatakan generasi selanjutnya, generasi muda. Nah, saudara-saudara, segomer itu adalah setara ukurannya, dikatakan dengan 1/10 eva. Nah, 1 eva itu dikatakan 36 liter. Berarti kalau 1/10 eva 3,6 liter. Nah, di sini Tuhan mau mengingatkan bahwa menyiapkan segomer penuh ini bukan hanya sekedar menyiapkan yang dinamakan manah sebagai makanan, sebagai bekal jasmani. Ini sebenarnya merupakan simbol, ya, bagaimana umat generasi pada saat itu mau menyiapkan bekal bagi generasi selanjutnya melalui keberadaan manah, bukan mengajak generasinya untuk melihat manah itu sebagai makanan lahiriah, tetapi mau melihat sosok di balik manah tersebut, yakni sosok Allah sebagai pemelihara, penyelamat bagi umatnya. Sejak mereka berada di tanah Mesir sampai pada saat mereka keluar, bahkan yang menuntun ketika mereka berada di padang gurun. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, dengan kata lain, apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui ayat ke-32, menyiapkan segomer penuh untuk generasi penerus mereka, disimpan di tempat tabut perjanjian Allah, ya, bersama-sama dengan 2 loh batu dan tongkat Harun. Nah, itu pertanda betapa pentingnya, ya, keberadaan manah tersebut, segomer manah. Bukan karena soal menyiapkan bekal makanannya, tetapi soal bagaimana itu merupakan bukti kehadiran Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam perbuatannya yang ajaib bagi keberadaan bangsa Israel sebagai nenek moyang generasi selanjutnya. Sehingga mereka boleh mengenal siapa Allah Israel. Mereka boleh
sungguh-sungguh percaya, bahkan taat dan setia kepada Allah nenek moyang mereka. Bahkan mereka sungguh dapat menghayati dengan benar sekalipun mereka tidak ada saat nenek moyang mereka berada di tanah Mesir, saat peristiwa Laut Teberau, saat leluhur mereka melewati perjalanan di padang gurun yang penuh dengan tantangan, tetapi Allah hadir di sana. Mereka tidak merasakan, tetapi dengan apa yang mereka terima, apa yang mereka lihat, apa yang diceritakan kepada mereka melalui keberadaan mana itu, mereka dapat sungguh-sungguh mendengar, menyimak, bahkan mengenal dan mengimani siapa Allah Israel yang dahsyat dan berkuasa itu. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa Musa memandang hal ini sebagai sesuatu yang penting untuk melakukan perintah Allah bagi bangsanya pada saat itu terhadap generasi penerus mereka? Saudara-saudara, karena generasi inilah yang akan memasuki tanah perjanjian. Karena generasi inilah yang diberikan juga amanat mandat untuk melanjutkan apa yang menjadi misi Allah melalui nenek moyang mereka. Bahwa bangsa Israel hadir diutus ke negeri Kanaan sebagai negeri perjanjian. Bukan hanya sekedar menikmati fasilitas sebagai janji atau jaminan Allah bagi leluhur mereka, tetapi lebih dari itu mereka dihadirkan di sana untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa. Tentu ini bukan tugas yang mudah. Ini penuh dengan tantangan, apalagi di negeri Kanaan didiami oleh penduduk yang tidak menyembah Allah. Bagaimana generasi-generasi penerus umatnya dapat siap untuk berhadapan dengan tantangan yang berat, yang bisa juga dapat mereka wujudkan tugas tanggung jawab amanat yang diberikan oleh Tuhan lewat potensi yang sudah diberikan, dilengkapi sebagai generasi yang memiliki potensi yang luar biasa melalui nenek moyang mereka yang diberikan oleh Allah. Nah, tentu ini bukan tugas yang mudah, saudara-saudara. Itulah sebabnya bukan bekal secara lahiriah, bukan bekal berupa materi yang banyak kali menjadi fokus perhatian dari orang tua di masa kini dalam mempersiapkan generasi-generasi selanjutnya. Tetapi Allah mau lebih dari itu adalah bagaimana mempersiapkan fondasi iman mereka untuk dapat siap sedia mewujudkan atau dapat siap sedia berkarya sesuai dengan potensi yang mereka miliki, terutama siap sedia menghadapi tantangan yang ada di hadapan mereka. Nah, saudara-saudara, bagian ini yang tentunya menjadi perenungan untuk kita sekalian, sebagai orang tua, ayah, ibu, oma, opa bagi generasi kita selanjutnya. Firman Tuhan mau mengingatkan kita agar dalam mempersiapkan generasi penerus, generasi muda yang ada di depan kita, hendaknya kita tidak fokus pada hal-hal yang sifatnya lahiriah, tetapi juga mau membekali mereka lewat fondasi iman mereka. Karena kita tahu persis generasi penerus kita adalah generasi yang
tidak bisa kita pandang remeh, ya. Kita tidak bisa meragukan mereka karena mereka memiliki potensi yang luar biasa. Tetapi kita juga harus ingat, mereka sekaligus berhadapan dengan tantangan perkembangan yang sangat pesat di zaman kini dan akan datang. Nah, apakah mereka boleh siap menghadapi perkembangan ini? Sehingga dalam segala situasi apapun, dengan kemajuan, dengan potensi yang mereka miliki, mereka tetap berkarya bukan untuk memuliakan diri mereka sebagai manusia, tetapi semata untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat baik di tengah-tengah bangsa dan negara ini, sesuai dengan semangat Sumpah Pemuda maupun di tengah-tengah gerejanya sebagai generasi penerus gereja Tuhan yang semakin mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah ini yang menjadi semangat sukacita kita selaku persekutuan PKLU yang diamanatkan oleh Tuhan menjadi saluran berkat bagi generasi kita selanjutnya, anak cucu kita di mana saja mereka hadir dan berkarya. Terutama merupakan respon kita, syukur kita membilang usia ke-11 tahun pada tanggal 12 Oktober yang lalu. Dan juga kita bersyukur saudara-saudara karena beberapa hari yang lalu kita sudah menerima hasil lomba PKLU dalam rangka HUT secara sinodal, yakni meraih juara pertama untuk kategori line dance dan juga favorit untuk membaca puisi. Luar biasa ya, luar biasa. Ini adalah potensi yang Tuhan anugerahkan kepada PKLU Mentari Kasih Jemaat Bahtera Kasih, baik yang sudah meraih juara maupun yang tidak meraih juara. Itu merupakan potensi yang sudah diberikan, mengambil bahagian, mensyukuri akan rahmat anugerah Tuhan bagi PKLU secara sinodal maupun PKLU Mentari Kasih Jemaat Bahtera Kasih. Biarlah ungkapan syukur kita akan semakin berkumandang ya dalam kehidupan kita saat ini dan seterusnya, menjadi saluran berkat Tuhan, semakin berbuah lebat, terutama mempersiapkan generasi penerus bangsa dan gereja untuk semakin mempermuliakan nama Tuhan, menjadi saluran berkat Tuhan sesuai dengan tema jangan ragukan generasi muda. Kita semakin memberikan kepada mereka apresiasi bagi mereka untuk mereka boleh terus berkarya untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, merespon pemberitaan firman nyanyian Kidung Jemaat 427 Kusuka menuturkan. Cinta
Saudara-saudara jemaat yang kekasih, mari kita bersama-sama menaikkan syafaat. Kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang indah yang boleh kami alami kembali melalui hikmat yang berasal dari Tuhan yang mengingatkan kami lewat firman-Mu pada jam ini, agar kami dapat semakin berbuah lebat menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan kami, secara khusus di dalam mempersiapkan, membekali, dan mewariskan warisan bagi generasi penerus kami, bukan hanya secara lahiriah semata, tetapi warisan rohani, fondasi iman yang akan membuat generasi penerus kami dapat terus berkarya menghadapi tantangan zaman yang menantang mereka, agar hidup dan masa depan mereka juga akan semakin menjadi berkat di dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan keluarga, bahkan gereja dan masyarakat. Bapa Sorgawi, kami mohon tuntunan Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat melaksanakan tanggung jawab peran ini seturut dengan kehendak Tuhan. Karena itu pada saat ini, ya Bapa, kami berdoa untuk gereja Tuhan yang keutus di tengah-tengah dunia ini, berkarya menjadi berkat terang dunia di tengah-tengah masyarakat dan semua orang yang ada di sekeliling kami. Kami mau berdoa secara khusus untuk GPIB yang secara sinodal dalam waktu dekat akan melaksanakan persidangan sinode. Kami mohon Tuhan memberkati sehingga persidangan atau peristiwa iman ini akan berbuahkan sukacita damai sejahtera bagi kelangsungan hidup dan masa depan gereja Tuhan. Kami mau juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah dari pusat sampai ke pelosok desa, secara khusus yang ada di kota Makassar ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati, terutama di dalam kami bersama-sama mengambil bagian berpartisipasi dalam proses pemulihan dari masa pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati segala upaya perjuangan, termasuk dalam proses vaksinasi yang sementara berjalan. Terima kasih Bapak Sorgawi, pada saat ini ya Tuhan, keberadaan dari PKLU, Mentari Kasih, GPIB, Jemaat Bahtera Kasih, pengurus dan seluruh anggota, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau memberkati ya Bapa, Engkau juga senantiasa menyertai Bapak Ibu saudara-saudara di dalam menjalani aktivitas kehidupan di usia lanjut, di mana saja berada, bersama dengan keluarga, rumah tangga, anak cucu. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, memberikan hikmat, kesehatan, dan sukacita, agar kehidupan di masa tua boleh dijalani dengan penuh sukacita dan ungkapan syukur kepada Tuhan. Dan kami percaya dalam penyertaan Tuhan, PKLU Mentari Kasih, Bahtera Kasih, Tuhan akan semakin pakai menjadi alat yang semakin heran di tengah-tengah tugas tanggung jawab pelayanan bahkan aktivitas sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami juga mau bersyukur bersama dengan persekutuan PKLU Mentari Kasih, Jemaat Bahtera Kasih, yang pada beberapa saat yang lalu
kami boleh menerima berkat Tuhan meraih juara pertama dalam lomba line dance yang diadakan oleh PKLU Sinode. Kami percaya semuanya itu berasal dari Tuhan. Juga ketika PKLU Mentari Kasih Bahtera Kasih boleh meraih juara favorit dalam kategori membaca puisi. Semuanya itu juga adalah karena kasih sayang dan pertolongan Tuhan. Biarlah berkat dan anugerah Tuhan semakin memberikan semangat bagi PKLU Mentari Kasih Bahtera Kasih secara pribadi maupun dalam persekutuan untuk lebih semangat berkarya menjadi berkat Tuhan di usia lanjut dengan potensi-potensi yang Tuhan anugerahkan dalam persekutuan jemaat, di tengah-tengah masyarakat, bahkan di tengah-tengah keluarga. Terima kasih Bapak Sorgawi bagi Bapak Ibu, saudara-saudara kami yang tengah berada dalam kelemahan tubuh, di usia lanjut, ataupun sakit penyakit. Kami mohon Tuhan jamah mereka dalam kasih dan kemurahan Tuhan melalui berbagai upaya pengobatan untuk mereka beroleh kekuatan dan kesembuhan. Bapa Sorgawi, seluruh keberadaan keluarga rumah tangga kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan dan masa depan anak cucu kami sebagai generasi penerus, agar mereka boleh menjadi generasi yang bersaksi, yang menjadi terang dan garam dunia berkat Tuhan di mana saja Tuhan mengutus mereka untuk berkarya. Biarlah semangat Sumpah Pemuda boleh menjadi semangat generasi penerus bangsa, gereja di masa kini, menjadi saluran berkat Tuhan di mana saja mereka berkarya, termasuk generasi penerus kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak Sorgawi atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami sekalian, boleh mengambil bahagian dalam persekutuan ibadah pada saat ini, yang di dalamnya kami boleh mempermuliakan nama Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, terlebih mendengarkan akan sapaan firman-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, di dalam kami mengambil bahagian lewat pelayanan pada jam ini. Tuhan menyambut dan memberkati pelayanan kami sekalian. Ini doa dan ungkapan syukur kami Bapa, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kembali persembahan pujian kuartet PKLU Bahtera Kasih akan mempermuliakan nama Tuhan. Yesus
kita masuk dalam persembahan syukur, patutlah kita bersyukur dan berterima kasih atas segala karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ini. Dengarlah firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7 yang menyatakan, "Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat 393 ayat 1 dan 3, Tuhan betapa banyaknya. Bapak Ibu, mari berdiri untuk membawa persembahan kita di dalam doa. Ya Allah yang maha murah,
yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia, jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain dan terimalah serta kuduskanlah ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Shalom, selamat pagi, salam sehat dan sejahtera buat kita sekalian. Pada pagi hari yang indah ini, kita bertemu kembali dalam ibadah Pelkat PKLU Gereja GPIB Bahtera Kasih Makassar untuk bulan Oktober 2021, yang juga sekalian dirangkaikan dengan perayaan hari ulang tahun Pelkat PKLU GPIB yang ke-11. Sudah ini yang ketiga kali ya kita mengadakan perayaan HUT. Yang pertama pada tanggal 12 Oktober kita rayakan bersama Sinode dan seluruh jemaat PKLU GPIB. Kedua itu pada tanggal 12 Oktober. Yang kedua pada hari Minggu tanggal 17 Oktober kita rayakan khusus Pelkat PKLU GPIB Bahtera Kasih bersama jemaat Gereja GPIB Bahtera Kasih. Dan saatnya sekarang adalah kita merayakan bersama dengan jemaat lansia PKLU GPIB Bahtera Kasih beserta para peserta diakonnya. Selamat hari ulang tahun ya buat kita semua. Tidak terasa kita sudah berumur, Pelkat PKLU GPIB berumur 11 tahun. Namun kalau Pelkat PKLU Lansia Mentari Kasih mungkin lebih dahulu kita ya. Baiklah Bapak Ibu, biarlah kita para lansia tetap sehat, tetap semangat dalam berpelayanan, baik itu dalam rumah, di gereja, di masyarakat. Kita senantiasa semangat dan juga biarlah kita dinamis dalam menjalankan kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih buat Ibu Pendeta Santi Wangsir yang sudah menebarkan firman kebenaran Tuhan. Biarlah apa yang sudah Ibu Pendeta sampaikan kepada kami semua itu menjadi pelita bagi langkah kami. Dengan pertolongan Roh Kudus kami akan dimampukan untuk menjadi pelaku firman, bukan saja hanya pendengar firman yang baik. Terima kasih ya Ibu Pendeta Santi. Tuhan memberkati. Dan juga kami mengucapkan terima kasih buat Ibu Devi Soselisa. Beliau adalah salah satu pengurus PKLU Bahtera Kasih periode 2020 sampai 2022. Beliau duduk sebagai koordinator di bidang Infokom. Terima kasih Ibu Devi atas pelayanannya sebagai pelayan liturgi pada pagi hari ini. Juga Tuhan memberkati ya. Juga kami mengucapkan terima kasih buat Bapak Eki Rumbu sebagai organis, Ibu Mariana Sahal sebagai kantoria. Juga persembahan pujian dari kuartet yang kemarin kita mengikuti lomba itu, baik kuartet bapak-bapak maupun kuartet ibu-ibunya. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati juga. Dan terima kasih pula buat semua yang telah berkesempatan hadir pada saat ini. Juga terima kasih buat tim multimedia yang sudah merekam jalannya ibadah ini. Juga terima kasih kami buat tim Satgas A dalam menjalankan tugasnya. Terima kasih semua, Tuhan memberkatinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Seperti bulan lalu sudah saya sampaikan bahwa ada kegiatan dari sinode untuk lomba-lomba, dan Bahtera Kasih PKLU Bahtera Kasih mengikuti semua lomba itu, yaitu gerak tari, nyanyi, baca puisi, dan yel-yel. Kami ikuti semuanya dan kami berhasil mendapat juara 1 untuk gerak tari, dan baca puisi juara favorit. Itu baca puisi ada 2 ya, jadi kami dapat juara favorit dan ingin juga saya sampaikan bahwa di saat kita kegiatan lomba begitu banyak biaya yang kami keluarkan, dan dari gereja hanya memberikan 50%, selebihnya katanya harus cari dana. Tapi setelah kami rapat, kami putuskan karena ada juga kegiatan pencarian dana dari panitia Natal, maka kami bilang ya enggak usahlah kita mencari dana di jemaah, cukup di kita Pelkat PKLU di bulan November saja Ibu kami mencari dana, yaitu pada tanggal 6 November dengan 13 November, itu minggu pertama dan minggu ketiga di bulan November itu kami adakan penjualan air tahu. Itu air tahu harganya 25.000 untuk 3 botol. Dan pada minggu kedua dan minggu keempat, yaitu tanggal 6 dan tanggal 20, itu penjualan air tahu 25.000 3 botol. Tanggal 13 dan tanggal 27 itu kami akan jual biji-biji benado. Ibu bisa simpan sampai Natal. Itu tahan Bu, asal dimasukkan di toples. Itu 1 kilo 75.000 Ibu ya. Bagi Bapak Ibu, dengan segala kerendahan hati kami mohon partisipasi aktifnya dengan membeli air tahu ataupun biji-biji untuk menambah kas PKLU. Bapak Ibu yang terkasih, saat ini juga saya mau mengucapkan, saya beserta para pengurus dan kita semua mau mengucapkan terima kasih buat para penyumbang pada saat lomba itu. Bapak Rudi Suwarno juga banyak memberi sumbangan baik materi maupun tenaganya. Terima kasih ya. Juga buat ada seorang ibu yang tidak mau disebutkan namanya karena katanya ini semua dari Tuhan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih dan saya percaya Tuhan pasti akan melimpahkan berkat-Nya kepada ibu dan keluarga, juga Pak Rudi Suwarno. Juga saya mengucapkan terima kasih buat sahabat kita yang ada jauh dari kita, yaitu Ibu Yoke Tagambe Mandagi yang sudah memberi juga sumbangan kepada kami berupa dana sebesar 500.000 yang langsung ditransfer ke Bendahara PKLU GPB Bahtera Kasih ke Ibu Yeti. Terima kasih ya Ibu Yoke atas partisipasinya. Saya percaya Tuhan akan memberi berkat-Nya melimpah kepada Ibu Yoke, terlebih khusus untuk kesehatan Ibu Yoke, biar Ibu Yoke tetap sehat bersama anak cucu di Jogja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali untuk bulan November. Mungkin bulan November itu pertemuan kita yang terakhir di tahun 2021 ya Ibu. Nanti kita bertemu lagi di 2022 di bulan 2 atau di bulan 1 akhir, nanti kita lihatlah. Kita akan ketemu ya di bulan November itu di minggu keempat bulan November. Itu kalau nggak salah jatuhnya tanggal 25 ya. 25 November. Pokoknya minggu keempat hari Kamis bulan November 2021 kita bertemu kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, biarlah kita sama-sama
mengolah keuangan rumah tangga kita dengan baik. Sebentar lagi kita akan menghadapi perayaan Natal, dan biarlah semuanya itu dapat kita laksanakan dengan sederhana saja, Ibu, karena pandemi COVID-19 ini yang tidak memungkinkan untuk orang datang berkerumun-kerumun, ya Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ingat protokol kesehatan tetap kita jalankan walaupun kita sudah divaksin, yaitu memakai masker, mencuci tangan, pakai hand sanitizer, menjaga jarak, tidak usah berkerumun, tidak usah saling cipika-cipiki kalau bertemu. Nggak usah kepo lah. Kita tidak usah mendatangi satu kerumunan. Tidak perlu itu. Tidak usah kita keluar rumah kalau memang tidak penting. Kita jaga imun kita, jaga tubuh kita supaya kita terhindar dari COVID-19. Saya dengar-dengar ini mau ada virus yang baru lagi. Mudah-mudahan semua kita dijauhkan dari itu. Senantiasa kita berdoa, mohon perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sampai bertemu lagi kita di bulan November. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang kekasih, mari kita berdiri untuk menerima amanat pengutusan. Pergilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, lakukanlah firman Tuhan yang sudah kamu dengarkan, jadilah berkat bagi keluargamu, sesamamu, lingkungan dan alam sekitar di mana Tuhan menempatkanmu. Kidung Jemaat 402. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian sekarang ini sampai kekal selama-lamanya. Saudara-saudara, demikianlah persekutuan ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.